Lamaran kerja ditolak. Leon meminta Rudy datang ke ruangannya. Lelaki bertubuh gemuk itu kepala keamanan yang baru. Tadinya ia bertugas di Medan karena di Jakarta pekerjaan dalam keadaan genting. Leon memintanya menjadi kepala keamanan di rumahnya. Tetapi apa daya, bukan lebih aman, malah membuat semakin hancur. Apa yang terjadi? Kapan Jovita keluar dari rumah ini? 2 hari yang lalu, Pak. Siapa yang memberi izin, Pak Rudy? Siapa? Leon sangat marah. Saya sudah menelpon Bapak dan mengirim pesan sama Bapak. Tetapi saat itu Bapak mabuk dan tidak menjawab. Lalu dia pergi sama siapa? Nonhara malam itu meminjam motor saya, Pak. Malam-malam? Motor? Tanya Leon dengan mata melotot. Iya, Pak. Nonhara bilang dia sakit perut. Terus ia memohon-mohon padaku. Jadi saya tidak tahan melihatnya. Dia kesakitan. Jadi saya memberi izin. Kasihan wanita secantik dia kesakitan. Melihat gerakan tubuh Rudy, Leon bisa tahu kalau pria itu berbohong dan dia tidak suka saat Rudy menyanjung kecantikan Jovita. Saya sudah puluhan tahun jadi penjahat, bodoh. Jangan coba-coba membohongiku. Leon berucap dalam hati dan menatap tajam. Lalu ia berkata, "Kamu saya pecat. Keluar dari rumah saya." Leon benar-benar sangat marah saat dia tahu kalau Jovita keluar dari rumah menggunakan motor besar malam-malam. Membayangkannya saja membuat tangannya gemetar. Saat dia mati-matian menjaga wanita itu, ternyata Rudy membiarkannya pergi dengan alasan tidak tega melihat wajah cantik Jovita. Saat memohon-mohon karena kesakitan, membuatnya semakin marah. Karena Rudy tidak meminta anak buahnya untuk mengawal Jovita saat keluar malam itu. Jika itu Iwan, sudah pasti melakukannya dengan baik. Saat ini, Leon dan Tony menjaga bawahan lelaki gondrong itu di rumah sakit. Karena itulah ia meminta Rudy di-over ke Jakarta. Lelaki berambut keriting itu keluar dari kamar Leon. Ia dipecat karena ulah Jovita. Leon mencengkram kuat sisi meja saat melihat CCTV di mana malam itu Jovita keluar dari rumah, mengendarai motor ninja besar milik Rudy. Gila, saya tidak pernah merasa sebodoh ini. Leon memukul meja dengan keras. Rico yang berdiri di belakang hanya bisa diam, matanya menatap kaget. Tidak percaya kalau Jovita nekat malam-malam mengendarai motor. Bos, apa yang akan kita lakukan sekarang? Rico masih menatap layar monitor. Awasi dia 24 jam. Jangan biarkan dia keluar dari rumah ini, ujar Leon geram. Apa yang Nonhara cari, bos? Dia ingin mencari pelaku pembunuhan keluarganya. Bukankah itu berbahaya, bos? Dia sendiri diincar para bajingan itu. Makanya saya bilang, wanita ini bodoh dan keras kepala, ujar Leon. Melihat rekaman Leon tidak memperbolehkan Jovita bekerja di kantornya. Bilang padanya, saya menolak lamaran kerjanya untuk bekerja di kantorku. Gadis bodoh. Leon berpikir kalau Jovita akan datang lagi ke ruangannya, memaksa untuk tetap diperbolehkan bekerja, karena Leon menolaknya bekerja. Tetapi kali ini, ia bersikap biasa. Leon tidak tahu kalau Jovita sudah melewati hal yang sangat buruk beberapa hari ini. Mungkin pengalaman itu akan mengubah pola pikirnya juga. Dan mungkin akan mengubah wanita cantik itu untuk lebih berani. Rico mengabarinya kalau Leon menolak lamaran kerjanya. Tetapi Jovita hanya tersenyum kecil. Namun, senyuman itu terlihat aneh di mata Rico. Apa kamu tidak apa-apa? Tanya Rico, lelaki tampan itu menatapnya dengan tatapan menyelidiki.
Bagaimana kau mau melakukannya, Nona? Ia bertanya dalam hati. Rico memikirkan bagaimana Jovita memasuki kantor Leon dan masuk ke ruangan Leon tanpa terekam semua CCTV yang ada di kantor baru Leon. Padahal Leon sudah memasang alat keamanan yang sangat bagus di kantor baru tersebut. Namun, Jovita bisa lolos. Tidak apa-apa, Kak. Baiklah, saya akan kembali ke kamar dulu. Jovita meninggalkan Rico yang masih memandangi dari belakang. Nonhara, hal buruk apapun yang kamu alami, aku berharap kamu jangan berubah. Tetaplah jadi orang baik dan pribadi yang ceria. Ucap Rico pelan. Ia memikirkan siapa pembunuh Benny, mantan tunangan Jovita. Jovita duduk di sisi ranjang, menyandarkan kepalanya. Bayangan malam itu terlintas lagi di benak. Setelah 2 hari berlalu, baru hari ini ia berani keluar dari kamar. Flashback. 2 hari lalu, saat Leon lagi pergi keluar kota, urusan bisnis, lebih tepatnya ingin menghindari Jovita. Awalnya Jovita benar-benar marah. Niatnya ingin melarikan diri. Tetapi saat ingin keluar, ia melihat ada ponsel yang lagi dicharger di ruang tamu. Ponsel milik anak buah Leon yang sedang tidur siang. Jovita mengambil ponselnya iseng-iseng menelepon Peter. Ternyata nomor aktif dan lagi berada di Jakarta Utara. Tidak jauh dari rumah Leon. Ia meminta tetap di rumah Leon. Peter meminta Jovita mengambil kunci bekas kantor ayahnya. Karena berniat ingin mengambil data penting milik sang ayah dari sana. Maka niat melarikan diri diurung dilakukan. Jovita melakukan misi baru, yakni mengambil kunci kantor, bagaimanapun caranya. Ternyata kunci kantor itu dipegang Rudy, kepala keamanan di rumah Leon. Ia datang ke pos dan mengajak lelaki itu mengobrol panjang lebar. Jovita baru menggodanya sebentar, Rudy langsung kelepek-kelepek. Ini satu bukti kalau wanita itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling cerdik. Walau Rudy ketakutan karena ia tahu wanita cantik itu milik sang bos, bahkan semua bawahan Leon sudah mengingatkannya. Namun, saat disodorkan yang indah seperti itu, nafsu mengalahkan semuanya. Ia mau, bahkan bersedia menghapus isi rekaman CCTV yang merekam Jovita. Wanita itu keluar meminjam motor Rudy. Saat bertemu Peter di tempat tersembunyi, Peter kaget karena Jovita mengendarai motor ninja. Hara, biar Om yang melakukannya. Kamu pulang saja, ujar Peter. Om, saya yang tahu tentang bangunan itu. Saya punya jalan rahasia menuju kantor ayah. Tidak ingin berdebat dengan Hara, Peter akhirnya mengalah walau ia sangat khawatir. Namun ia mengendarai motor menuju kantor. Saat tiba, Peter menunggu di luar, mengawasi Jovita masuk melalui ruang rahasia di belakang kantor. Sebelum masuk ke ruangan, ia terlebih dulu mematikan CCTV di semua bangunan. Bahkan Leon tidak tahu kalau bangunan itu punya ruang khusus sebagai ruang kendali. Itu ruangan favorit sang ayah dulu, di mana dalam ruangan itu ayahnya bisa melihat semua karyawan yang sedang bekerja. Anehnya, ruangan rahasia itu karya Jovita untuk sang ayah, seolah-olah takdir sudah menuliskan semua yang terjadi dalam hidupnya. Saat dia masuk, ia melihat foto ayahnya merangkul pundaknya tertawa lebar. Jovita mengingat momen saat itu, di mana ia memenangkan sebuah tender proyek besar. Ayah, aku rindu. Jovita menangis memeluk foto ayahnya. Tiba-tiba matanya tertuju pada foto Benny bersamanya. Brengsek, aku akan membunuhmu pengkhianat. Kamu yang menyebabkan aku yatim piatu. Ucap Jovita tiba-tiba berubah seperti iblis yang sedang marah.